ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه يقول الله تعالى مولانا في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di bulan haram, bulan Dzulqa'dah, menghadapi bulan Dzulhijjah. 4 bulan berturut-turut bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan kemudian 1 bulan diapit, yaitu bulan Rajab. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, identitas seorang mukmin perlu diwujudkan untuk menjawab sebuah tantangan. Ketika Allah memerintahkan kepada kita, fashhad bi anna muslimun, persaksikan bahwa engkau seorang muslim. Persaksikan, jadikan engkau saksi di muka bumi ini sebagai orang yang tunduk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan 12, bulan kesempurnaan, bulan Dzulhijjah, bulan di mana perlu identitas seorang mukmin menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa wujudnya? Berkurban. Idul Adha, hari raya sembelihan, hari raya kurban. Kurban, bulan ke-12, bulan kesempurnaan. Identitas seorang mukmin diwujudkan dengan berkurban. Di dalam surat As-Saff ayat 10, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tawaran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman kepada Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Inginkah engkau aku beritahu, kata Allah, suatu perniagaan, sebuah bisnis, sebuah jalan sukses, kata Allah, di mana engkau diberikan selamat oleh Allah, selamat dari siksa Allah. Tidak ada suatu perniagaan yang paling luar biasa, tidak ada bisnis yang paling hebat, kecuali ia merupakan jalan keselamatan dunia dan akhirat. Apa kata Allah? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah engkau tunjukkan sebuah bisnis, sebuah perniagaan, sebuah upaya jalan selamat hidup dunia dan akhirat dari siksa Allah? Tu'minuna billah. Yang pertama, hendaklah kau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah berarti meyakini apa yang kita percaya, kita yakin semua adalah kebenaran, semua adalah yang perlu kita wujudkan dalam
kehidupan ini. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Setelah engkau beriman di jalan Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, lalu yang kedua engkau berjihad, berjuang, berkorban di jalan Allah. Bagaimana caranya? Bi amwalikum wa anfusikum. Yang pertama, cara kita untuk berjihad itu, cara kita untuk berkorban di jalan Allah itu, yang pertama kali Allah sebutkan bi amwalikum, dengan hartamu, dengan hartamu, wa anfusikum, baru dengan jiwamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakinkan semua ini, Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar, 3 ayat yang pendek tapi menunjukkan cintanya Allah kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, telah memberikan kepada kamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Membaca ayat ini perlu dengan iman. Membaca ini perlu dengan sentuhan spiritual. Allah menegaskan, inna a'tainaka, sungguh kami Allah telah memberikan kepadamu a'tainaka, nikmat yang banyak, al-kautsar, nikmat yang banyak. Kalau kita membaca tentang ini, apa yang kita rasakan selama ini ternyata masih sedikit, ternyata masih kurang, berarti ada satu kata kunci yang lain, kita tidak mampu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka siapa yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, maka hendaklah dia memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala juga diwujudkan dengan menjalin hubungan yang baik dengan makhluk Allah yang lain. Di sini diwujudkan orang yang berjihad di jalan Allah ada kaitannya dengan kesolehan ritual dan kesolehan sosial. Orang soleh secara ritual, ahli ibadah, ahli zikir, ahli baca Quran, ahli tahlil misalkan, tapi dia tidak soleh sosial, hidupnya pelit, hidupnya menyendiri, hidupnya sombong, hidupnya tidak punya kepedulian, maka menunjukkan imannya masih belum baik. Juga yang kedua, soleh sosial, dermawan, baik dengan tetangga, baik dengan lingkungan, tapi ritualnya tidak ibadah, tidak sholat, tidak zikir, tidak kenal Allah, itu juga menunjukkan imannya belum baik. Maka yang harus diperbaiki adalah bagaimana hubungannya dengan Allah baik, juga diwujudkan bagaimana dia memperbaiki dengan lingkungannya. Apa itu? Berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan, Allah telah berikan nikmat yang banyak kepada kalian semua, tetapi banyak manusia tidak mudah, banyak manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat As-Saba, di dalam surat Saba Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara orang, di antara hambaku, bahkan mereka yang mengaku iman kepadaku, sedikit sekali di antara mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ikhbar anil waqi', yang dikabarkan ini sesuai kenyataan. Sesuai kenyataan, sedikit yang bersyukur kepada Allah. Semua mata dunia merasa kurang, bahkan dikatakan siang dihabiskan waktunya, bahkan malam pun berkurang waktunya, terus memikirkan dunianya, tapi juga dia lupa untuk memikirkan tempat dia pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam As-Sa'di berkata, fa'aktsaruhum lam yashkurullaha ta'ala ala ma ulahum min ni'amih wa dufi'a anhum minan naqam wa dafa'a anhum minan naqam. Banyak sekali memang yang tidak mau bersyukur kepada Allah
selamatkan dari musibah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa ibadah perlu bersyukur kepada Allah. Untuk kita bisa selamat sampai hari ini perlu bersyukur kepada Allah. Semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa sukses sampai hari ini perlu kita bersyukur kepada Allah. Semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wujudkan, buktikan rasa syukur kita kepada Allah. Apa yang kita korbankan untuk agama Allah ini? Bukan mengorbankan agama Allah, mengorbankan apa yang harus kita lakukan sebagai wujud bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di perayaan Idul Adha, Idul Kurban, setiap orang yang beriman kepada Allah, yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah hartanya, tetapi kemudian dia tidak berkorban di jalan Allah, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat mereka dengan tempat solat kami. Ini sebuah ancaman, sebuah hal yang buruk yang Nabi sampaikan kepada kita, bahwa bagi kita yang beriman kepada Allah, yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bisa berkorban di jalan Allah. Dan korban itu diwujudkan dalam ayat bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, baru pengorbanan dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ide, dengan pemikiran yang baik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal dzikril hakim. Aqulu qali hadza innahu